bisnisnya sudah sampai mana, tapi konten pembelajarannya masih jadul di tahun lalu gitu. Nah, itu kan masuk KPI mereka gitu ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Fresh Talk Podcast. Baik lagi bersama aku Hikmah Amalia, dan aku sekarang udah kedatangan tamu super duper istimewa. Di sini udah ada Mas Imam. Halo Mas Imam. Halo. Gimana kabarnya Mas Imam? Alhamdulillah baik sekali. Oke, mungkin temen-temen di rumah nih pengen tahu nih perjalanan karir Mas Imam tuh seperti apa sih? Kita ngomongin karir dulu ya ke Mas Imam ya, boleh? Dulu sih aku sebenarnya ini ya perantau nih dari Jogja ke Jakarta. Jauh ya. Lumayan. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuman berapa kilometer ya. Jadi dulu ngawalin karir di Jakarta itu kerja di salah satu universitas. Di situ kerja di bidang membantu pengerjaan e-learning atau mengelola LMS-nya universitas tersebut. Ya. Terus itu 1 tahun, habis itu 1 tahun kemudian pindah ke salah satu konsultan. Itu selama 3 tahun di situ sampai sekarang sebagai product designer yang lebih spesialisasinya di digital learning. Jadi banyak ngembangin LMS, entah itu internal ataupun project-project di perusahaan-perusahaan swasta. Bahkan juga pemerintah juga ada sih beberapa gitu sih. Oke, berarti dari singkat cerita karir pathnya Mas Imam tadi nih, berarti Mas Imam itu punya kompetensi di pembuatan e-learning. Betul kan? Mas Imam tuh udah jago banget pokoknya nih buat e-learning lah ya. Nah, menurut Mas Imam nih, kita berkaca dengan yang ada di dunia ini sekarang, perkembangan e-learning tuh saat ini tuh menurut Mas Imam gimana sih? Ya, perkembangannya ya, sebenarnya saya ngikutin e-learning itu kan emang sejak kuliah, karena dulu kuliah itu di teknologi pendidikan. Di teknologi pendidikan tuh kita belajar soal e-learning, kemudian juga kita banyak ngerjain beberapa project, entah itu teman-teman teman-teman dosen yang ngerjain project swasta. Sampai sekarang ngikutin di tahun 2024 itu lumayan perkembangannya cukup pesat, apalagi dulu 2019 sempat pandemi. Jadi itu kayak booming banget tuh loh e-learning, semua orang pada latah ayo kita rubah ke e-learning, karena waktu itu proses pelatihan di perusahaan itu nggak bisa langsung, jadi mereka harus kerja dari rumah dan sebagainya, makanya e-learning itu banyak digunain. Kemudian di tahun 2024 ini trennya mulai agak berubah karena yaitu sekarang kan banyak muncul AI ya. AI itu udah diadopsi, diinovasi termasuk ke e-learning gitu. Kemudian kalau kita lihat secara global, memang penerapan e-learning itu nggak cuma buat pembelajaran atau pelatihan karyawan, tapi sekarang udah masuk ke ranah bisnis atau marketing. Gimana tuh contohnya tuh? Jadi contohnya misal ya, ada perusahaan yang memang proses bisnisnya itu menggunakan dari mitra atau melalui klien. Jadi ketika perusahaan itu akan menjelaskan produknya ke mitra atau klien, mereka sekarang sudah nggak perlu lagi set meeting ataupun menjelaskan secara langsung. Jadi cukup dikasih linknya aja, e-learningnya mereka udah belajar dari produknya di situ. Oke. Terus mau nanya lagi, kan terkait mengembangkan e-learning nih. Menurut Mas Imam sendiri, seperti apa sih Mas langkah efektif untuk mengembangkan e-learning itu? Langkah efektifnya, sebenarnya kalau kita membuat e-learning itu kita lihat dulu dari sisi bisnisnya. Apakah bisnisnya itu, perusahaannya itu mampu untuk mengembangkan secara high code atau mungkin low code itu untuk yang ini ya, minim coding. Jadi cukup menggunakan, sekarang kan banyak platform yang mendukung kayak Google Classroom, kemudian juga mungkin ada juga Moodle gitu ya. Itu jadi memilih sistem yang tepat sesuai dengan bisnisnya, karena itu kan untuk membuat e-learning itu ada yang cost-nya besar dan cost-nya kecil gitu ya. Jadi harus sesuai dengan cost bisnis. Kemudian strategi dari perusahaan itu mau ke arah mana. Kemudian juga melihat dari peserta atau karyawannya yang akan dikasih pelatihan gitu ya. Jadi apakah memang ada kebutuhan di e-learning itu atau enggak gitu.
Terus sekarang tuh kalau tadi aku ngobrolin kembali ke tren di e-learning yang nyambung juga ke pengembangan sistemnya. Jadi kalau sekarang itu udah mulai trennya itu masuk ke micro learning. Karena generasi-generasi sekarang kan sudah banyak yang mungkin terbiasa dengan bermain TikTok, YouTube Short, kemudian kalau di Instagram itu ada Reels. Jadi mereka tuh terbiasa menikmati konten itu secara durasi yang dikit-dikit. Makanya di pendekatan pembelajaran kita juga masuk ke micro learning. Jadi misal durasi pembelajarannya itu 1 jam, kita bagi tuh per menit-menitnya, per kategorinya. Dan di pembelajaran itu langsung direct poinnya apa gitu. Nah ini teman-teman Gen Z itu kan biasanya kayak gitu ya. Jadi mereka tuh pengennya tahu langsung intinya aja apa sih, nggak usah basa-basi gitu. Iya, kok kelamaan lah kalau bertele-tele kayak apaan sih maksudnya gitu. Jadi di skip ya takutnya ya. Coba sekarang ajak teman-teman atau rekan-rekan Gen Z sama Alpha, coba disuruh nonton YouTube 1 jam, mereka akan gelisah. Aduh, iya banget sih. Iya bener banget Mas. Durasi menurutku ya sebagai Gen Z ya, durasi nonton YouTube tuh 30 menit aja tuh udah banyak banget. Terus bahkan enggak 30 menit deh, 10 menit 10 aja menit kayak, aja udah bosen. Apalagi ini kita belajar kan di YouTube, 10 menit tuh udah bosen. Jadi kayak berarti dengan langkah efektifnya itu kayak micro learning ya. Micro learning itu salah satu jawaban yang bisa diadaptasi. Mungkin pengalaman aku dulu, bukan dulu sih, tahun kemarin aku ikut sertifikasi terkait dengan pengembangan instructional design. Jadi mengembangkan struktur pembelajaran dan menggunakan LMS. Jadi aku join kursus ini tuh di luar, maksudnya ini perusahaan yang institusi yang memberikan sertifikasi ini dari Inggris. Kemudian aku ikut LMS-nya. Jadi di LMS itu aku ngelihat sistem mereka itu menggunakan pendekatan micro learning kayak gitu. Jadi ada video kecil-kecil yang mereka tuh ketika di swab nanti masuk ke subbab selanjutnya. Di swab masuk ke materi yang lebih kecil. Jadi kayak ini kayak TikTok tapi isinya tuh konten pembelajaran. Iya. Dan kayak gitu tuh dia membuat strukturnya itu terstruktur banget. Makanya kalau kita mau mengembangkan LMS, selain tadi budget, kemudian sistemnya, struktur untuk membuat LMS itu perlu dirancang dengan baik, sesuai dengan tadi rancangannya itu harus benar. Nah kebanyakan LMS sekarang di perusahaan-perusahaan itu memang ya tadi karena 2019 latah hanya pengen ngikutin tren LMS aja. Cuman mereka nggak mikir bahwa ini beberapa, bukan mereka semua ya, cuman ada beberapa memang cuman bikin e-learning buat ikut-ikutan. Makanya ketika membuat nggak terstruktur, kemudian bahkan ketika sudah berjalan, padahal cost-nya kan gede ya, itu nggak di-maintenance kontennya, bahkan sehingga kontennya itu nggak selaras dengan kondisi perusahaan saat itu. Bisnisnya sudah sampai mana, tapi konten pembelajarannya masih jadul di tahun lalu gitu misalnya, itu kan udah nggak relevan. Makanya itu salah satu kendala di beberapa perusahaan yang mungkin salah satu klien kita ya, itu mengalami keluhan kayak gitu. Jadi kok kontennya udah nggak update, padahal untuk update konten itu misalnya renstra-nya perusahaan itu sudah harus menggunakan digital, sedangkan untuk e-learningnya kontennya masih kayak menggunakan tradisional, itu kan nggak nyambung. Makanya harus terstruktur dan perlu di-maintenance gitu. Kalau enggak nanti LMS-nya bisa jadi usang nggak sih Mas? Jadi kayak apa ya, barang antik doang, udah ditaruh aja di ini tapi nggak ada yang buka sama sekali, kan sayang ya, udah ngeluarin cost gede tapi ternyata malah nggak dipakai lagi gitu kan. Nah tadi kan kita ngebahas terkait LMS dong ya. Nah, menurut Mas Imam nih, manfaat dari LMS itu apa sih buat pembelajaran ini? Iya, manfaat LMS itu banyak banget ya, karena memang sekarang kan era digitalisasi, bahkan mungkin sekarang presiden kita udah ganti ya, Pak Prabowo ya. Ini bukan ngomongin politik, cuman Pak Prabowo ini salah satu presiden yang baru dilantik beberapa saat lalu, kemudian mencanangkan tentang digitalisasi. Nah, digitalisasi ini perlu diterapkan di beberapa elemen pemerintah,
Makanya swasta itu jangan juga sampai kalah. Kemudian pemerintah juga nanti akan mengalami kondisi-kondisi di mana mereka harus masuk ke era digital. Mau tidak mau mereka akan masuk ke digital, karena itu kan masuk KPI mereka gitu. Benar. Jadi selain masuk ke era digital, di pelatihan, kemudian juga di pembelajaran karyawannya, tentu e-learning ini salah satu yang memang harus dicanangkan secara menyeluruh gitu ya. Perusahaan-perusahaan swasta itu juga perlu pendekatan e-learning, bahkan mungkin salah satu manfaat e-learning yang mungkin beberapa hari terakhir itu aku sering ketemu ini ya tadi ya. Jadi e-learning ini digunakan untuk marketing, untuk sebuah bisnis, dan ini sangat luar biasa karena langsung berimpact pada pendapatan perusahaan. Jadi misal ada perusahaan asuransi. Asuransi ini kan mereka berbasis mitra. Cara mendapatkan klien-kliennya itu kan mereka harus melalui mitra-mitra. Nah, mitra ini kan tersebar di seluruh Indonesia nih. Ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, Sumatera. Nah, ketika mereka akan menjelaskan produknya menggunakan e-learning, mereka cukup nge-share link. Tapi dulu, waktu mereka belum aware terhadap e-learning, mereka harus ke Papua, ke Kalimantan. Cost-nya kan gede. Cost-nya lebih besar. Lebih besar karena harus naik pesawat. Betul. Daripada mendingan kita daring sekarang gitu kan. Kemudian untuk di pemerintah sendiri, ya tadi karena dari Pak Presiden juga menerapkan digitalisasi, sekarang banyak pemerintah itu harus aware. Kemudian juga kita masyarakat kan kadang juga pengen tahu ya program pemerintah tuh apa gitu ya. Makanya betul. Perlu edukasi ya kan, edukasi ke masyarakat tentang program-program itu perlu juga e-learning. Makanya kita nggak perlu nunggu pejabat untuk ngomong di depan atau menunggu dari berita wartawan, tapi aku ngebayangin gimana kalau seluruh masyarakat Indonesia ini bisa mengakses e-learning yang di situ tuh tentang edukasi program pemerintah, mungkin tentang asuransi kesehatan dan sebagainya, yang itu bermanfaat gitu. Terus ada lagi mungkin kalau kita lihat contoh di dalam sepak bola ya. Nah, punya timnas sekarang lagi naik daun banget. Bener. Seluruh timnas di segala usia masuk ke Piala Asia. Nah, gimana cara menurunkan kompetensi yang dimiliki timnas senior, kemudian timnas junior kepada teman-teman atau anak-anak di seluruh Indonesia? Nah, salah satu jawabannya yang bisa kita gunakan ada e-learning. Jadi gimana kalau ngebayangin ya anak-anak Tulehu, kemudian anak-anak Sumatera, Kalimantan, Papua, itu mereka belajar dari platform yang sama, kurikulum yang sama yang dibikin oleh PSSI dan dibantu oleh Sintayong. Mereka merasakan gimana dilatih oleh Sintayong langsung gitu ya. Itu kan itu kayak keren banget. Nah, itu manfaatnya e-learning kayak gitu secara gambaran umumnya ya. Kemudian kalau secara spesifik di perusahaan mungkin salah satu yang bisa kita lihat itu adalah fleksibilitasnya. Jadi kita tahu teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu kan bergeraknya cepat dan mereka nggak bisa harus mengikuti pelatihan setiap hari. Makanya dengan e-learning itu mereka cukup bisa membuka handphone mereka di sela-sela meeting atau mungkin di jam makan siang, mereka bisa belajar kayak gitu. Itu fleksibilitasnya. Kemudian manfaat lain juga secara bisnis ini cost-nya itu lebih kecil dibanding pelatihan secara langsung. Memang ketika membuat itu cost-nya mahal ya, kelihatan mahal gitu ya. Cuman itu kan bisa lebih lama digunakan, kemudian juga yaitu tadi bisa langsung ribuan karyawan bisa menggunakan gitu. Kemudian manfaat ini juga bisa digunakan LMS itu untuk onboarding karyawan. Ya, jadi kalau karyawan baru itu kan kita nggak perlu nyari mentor atau mungkin direkturnya langsung jelasin perusahaan ini kayak apa gitu. Cukup masuk ke e-learning, onboardingnya bisa masuk ke situ. Itu salah satu manfaat LMS. Bukan salah satu tadi kayak Mas Imam menjelaskan banyak banget manfaat LMS itu. Jadi LMS itu sangat bermanfaat. Ibaratnya kayak gini ya, kita mau belajar bisa di mana aja, bisa kapan aja dengan menggunakan e-learning, menggunakan LMS. Nah aku mau nanya lagi ke Mas Imam. Setiap pekerjaan atau setiap hasil itu kan punya sistem manajemennya tersendiri. Nah kalau misalnya LMS nih, menurut Mas Imam sistem manajemen di LMS itu ada apa sih sih? Ya itu tadi ya, sebelumnya aku udah singgung tentang pengembangan sistemnya itu secara low code atau high code. Jadi kalau melihat perusahaan itu punya kapasitas, kemudian juga secara budget punya,
kita bisa ngembangkan secara high code, jadi coding dari awal, karena kebanyakan perusahaan yang memiliki budget dan kapasitasnya besar itu konsen terhadap data privasi dan juga security. Betul. Karena era sekarang tadi banyak hacker, kemudian juga jadi isu juga ya. Takutnya misal kita pakai e-learning yang mungkin di Sarafri di luar, tahu-tahu yang nadain Biorka gitu kan. Jadi mereka tarik semua dong datanya cukup riskan. Kemudian kalau pendekatan satunya itu low code ini bisa digunakan untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang baru akan memulai mencoba, kemudian juga secara cost tidak memiliki budget besar, atau mungkin UMKM juga bisa nyoba nih pendekatan low code. Jadi low code itu pendekatan dengan tidak banyak menggunakan coding, jadi bisa menggunakan platform-platform yang ada. Misalnya tadi ada Google Classroom, kemudian juga ada beberapa lainnya yang bisa diadaptasi. Bahkan WA pun bisa jadi LMS, Telegram bisa jadi LMS. Menarik. Bayangin kalau misal teman-teman yang di luar sana mungkin punya bisnis pecel lele gitu ya, contohnya untuk low code ya. Dia punya bisnis pecel lele, pengen ngajarin karyawan baru untuk menggoreng. Kemudian dia buat grup WA. Nah, di grup WA ini dia share konten-konten cara menggoreng langkah 1 sampai 10 dan gimana caranya mengatur resepnya. Ya itu udah termasuk LMS secara low code. Oh iya betul. Kayak gitu. Kemudian juga mungkin kalau perusahaan atau family business yang tingkatannya lebih lanjut memiliki budget cuman pas-pasan, bisa menggunakan Google Classroom. Jadi kan mereka bisa login pakai emailnya. Google Classroom kan gratis juga gitu ya. Kemudian kalau high code ini ya memang perlu kapasitas untuk coding seperti membuat website dari awal. Kemudian juga pembuatan kontennya juga perlu rancangan yang khusus, kemudian juga budgetnya lebih besar, itu tadi sih yang sebagai concern untuk high code. High code tuh intinya kita mengcoding dari awal kayak membuat website gitu sih. Nah tadi kan sempat nyinggung tentang low code, bisa belajar misalnya dari grup WhatsApp, grup Telegram gitu kan. Mau nanya nih Mas Imam, kalau misalnya kita kan sekarang banyak banget yang belajar apa-apa otodidak, kayak misalnya nih aku nggak punya basic desain gitu kan, tapi aku bisa desain dengan belajar otodidak gitu kan. Nah, apakah platform YouTube itu masuk juga ke low code atau gimana Mas Imam? Oke, kalau platform YouTube itu kayaknya belum bisa jadi LMS karena itu terlalu luas ya, lebih ke kayak kita lebih ke namanya sosial media ya, bukan bisa dikategorikan LMS. Mungkin kalau YouTube-nya itu di private khusus untuk perusahaan tersebut, jadi yang bisa ngakses itu pakai linknya itu tadi dengan tujuan ya tadi ada objektif yang disasar dari pembuatnya, karena namanya learning management system, jadi sistemnya harus terstruktur gitu ya. Kalau kita misal langsung belajar dari YouTube aja, nah itu kan tidak tersistem, makanya cuman learning aja gitu ya. Kalau misalnya sistemnya gini, di YouTube itu kan ada feature unlisted, jadi dia cuma bisa mengkategorikan untuk orang-orang tertentu aja. Misalnya kita punya playlist pembelajaran A gitu kan, nah kita cuma bisa nge-share ke satu perusahaan itu aja. Nah itu bisa masuk ke LMS. Itu pendekatan low code bisa. Jadi bahkan Instagram pun bisa, iya kan. Jadi yang follow itu kita private, yang follow itu khusus untuk target pesertanya gitu kan. Kita bisa share konten, bisa diskusi di situ, bisa ngasih kuis lewat polling. Nah itu bisa jadi LMS juga. Jadi kayak platform low code itu bisa aplikasi apa saja kalau bisa dimaksimalin gitu. Kepikiran, Instagram itu kan punya channel sekarang, itu juga bisa masuk di situ. Bisa. Kayak misalnya seorang selebgram gitu kan, dia mau nge-share info pengalamannya dia, mau nge-share tentang pembelajaran yang dia punya, pengetahuannya dia, itu lewat broadcast channel. Itu juga bisa masuk berarti? Masuknya bisa, secara sistemnya tadi perlu rancang sedemikian rupa sesuai dengan objektifnya tadi ya. Kalau misal kita kayak influencer nge-share aja itu ya kayak sosial media biasa. Cuman kalau memang ada objektifnya untuk learning, kemudian dibikin sistemnya, itu bisa jadi pendekatan low code gitu. Berarti e-learning itu lebih ke penyusunannya dulu ya. Jadi kalau secara terstruktur kita ngasih kontennya itu bisa masuk menjadi LMS gitu ya. Nah lanjut nih Mas Imam, aku pengen ngomongin tentang AI. Tadi kan Mas Imam juga di awal udah nyinggung AI gitu kan.
Nah, menurut Mas Imam, untuk pembuatan LMS atau pengembangan LMS ada nggak sih campur tangan AI? Sekarang sudah banyak banget AI itu diadaptasi masuk atau diintegrasikan ke LMS. Salah satu contohnya itu yang lagi hype di tahun 2024 itu adalah jadi virtual assistant. Jadi siapa yang jelasin itu nggak lagi orang tapi kayak robot AI-nya dan sekarang sudah terhumanize, apa sih namanya bahasanya, termanusiakan lah. Jadi kayak dia tuh udah kayak layaknya manusia ngobrol gitu. Baik itu dia berwujud orang ngobrol atau animasi, ataupun bisa jadi teks saja. Karena belum lama ini aku juga explore si AI ini diintegrasikan menjadi apa ya, untuk role play. Jadi role play ini dia masuk ke dalam sistem, kemudian AI-nya bertanya, kemudian si usernya jawab, ngetik tuh. Kemudian si AI ini akan mengenerate dari jawaban ini, kemudian memberikan feedback. Jadi udah kayak manusia banget tuh ngasih feedbacknya itu juga kayak manusia. Mungkin teman-teman kalau menggunain ChatGPT, itu kan udah kayak ngobrol ya. Iya, betul. Nah itu kayak gitu. Cuman si AI ini dikontrol di sistemnya. Di sistemnya. Jadi ada lingkup yang mereka harusnya jawabannya itu cuman lingkup ini aja gitu. Nah AI itu udah banyak main di LMS kayak gitu. Kemudian juga untuk reporting. Jadi AI itu kan macam-macam ya. Untuk basicnya itu kan machine learning. Nah machine learning ini juga untuk proses reporting. Jadi profiling peserta yang masuk ke LMS itu akan di screening, reportingnya seperti apa, apakah dia perform atau enggak, kemampuan dia untuk bekerja itu sudah bisa layak untuk terjun di pekerjaan atau enggak. Sistem reportingnya udah menggunakan AI atau machine learning. Jadi udah personalisasi usernya itu sudah sangat banyak gitu, bagus gitu ya. Jadi memang AI ini udah masuk sih integrasi di LMS. Soalnya kan di video sebelumnya kita sempat bahas nih terkait AI. Berarti ternyata AI itu ke seluruh penjuru konsentrasi itu pasti semuanya masuk ya, seluruh penjuru bidang kayak ada AI-nya di dalamnya. Oke, kayak kita udah ngobrol terlalu lama ya Mas Imam ya. Nanti mungkin teman-teman bisa bisa ngecek, Mas Imam tuh udah instructional design, udah learning specialist banget deh pokoknya. Nah bisa ngecek konten-kontennya Mas Imam. Nah terakhir nih, menurut aku mau minta Mas Imam untuk infoin ke teman-teman, apa sih sarannya buat teman-teman yang baru banget nih mau terjun ke dunia LMS? Iya, yang pertama kalau untuk yang pengen terjun ke LMS perlu belajar pendekatan sistemnya seperti apa, kemudian lihat dulu objektif dari perusahaannya, dari secara bisnis apakah sudah mumpuni untuk membuat LMS, karena LMS tuh bisa dilihat kalau pendekatan low code itu sangat murah. Kemudian kalau memang perusahaannya memang perusahaan besar secara cost punya, ya kita bisa menggunakan sistem high code di mana kita bisa merancang lebih bagus, kemudian data security-nya juga aman. Kemudian setelah itu teman-teman juga perlu belajar gimana peserta itu bisa harus engage dengan pembelajaran yang kita buat di e-learning. Karena kan sekarang sudah ada pendekatan, mungkin contohnya gamifikasi ya yang bisa diterapin. Jadi gamifikasi itu adalah gimana kita menerapkan elemen-elemen permainan ke dalam sebuah sistem di luar permainan. Jadi ketika masuk ke LMS, mereka itu nggak kayak diceramain, kan kayak LMS-nya cuma ngelihat konten aja. Cuman mereka juga berinteraksi. Jadi mereka juga belajar di situ sambil bermain. Jadi kayak nggak kerasa tiba-tiba udah dia belajar banyak hal. Itu gamifikasi. Kemudian juga dia harus belajar gimana merancang pembelajaran itu terstruktur ya. Jadi kalau membuat pembelajaran konten itu jangan asal dimasukin aja. Tetapi itu harus dilihat dulu objektifnya seperti apa, kemudian dikembangkan kontennya, harus melalui riset, kemudian juga baru menerapkan membuat kontennya. Karena untuk konten itu kan banyak banget ya, ada video, kemudian juga ada podcast kayak gini, kemudian juga grafis atau mungkin teks, modul, dan tadi penerapan gamifikasi yang bisa menjadi dalam bentuk game, kemudian kuisnya juga.
Kemudian yang kita sering lupa itu terkait dengan reporting. Jadi banyak perusahaan itu cuman buat e-learning aja, tapi tidak dikontrol apakah e-learning ini efektif atau enggak. Maka sistem reporting ini perlu dikelola dengan baik sehingga kita tahu ya. Jadi banyak perusahaan itu tidak menghitung ROI-nya, jadi return of learning investment. Jadi apakah e-learning ini itu berdampak terhadap bisnis, itu sebenarnya bisa dihitung. Jadi ROI e-learning itu bisa dihitung dan banyak perusahaan masih belum tahu investmentnya seperti apa. Karena budget untuk membuat e-learning itu cost-nya gede banget. Untuk yang tadi terutama high cost. Makanya kalau tidak efektif itu percuma. Nah itu tadi ya sampai di evaluasi secara impact bisnis. Itu sih Hikmah. Oke, nice banget. Pokoknya e-learning itu sistem manajemennya kita ada 2 pokoknya ya, ada low cost dan high cost. Jadi kalau misalnya mau nyoba di awal, kita nyobanya biasanya harusnya low cost dulu juga nggak apa-apa ya, Mas Imam ya. Terus nanti kalau misalnya emang kebutuhan perusahaannya lebih tinggi lagi, itu boleh pakai yang high cost. Oke, makasih banyak Mas Imam udah sharing-sharing tentang LMS. Tadi juga ketemu ilmu baru tentang ROI ya. Nanti mungkin Mas Imam bisa share ilmu ROI di platform Mas Imam sendiri ya. Mas Imam jangan-jangan sebenarnya udah punya LMS sendiri nih yang bisa di-share ke teman-teman gitu kan. Oke, kalau gitu buat teman-teman nih, kalau misalnya ada yang mau banyak pertanyaan ke Mas Imam atau ke Fresh Minds, boleh bisa langsung aja komen di bawah atau komen di sosial medianya Instagram kita, ada di Fresh Minds Indonesia atau Fresh Minds Group. Dan juga kita punya LinkedIn, jadi bisa nanya-nanya langsung di situ. Adminnya juga ramah banget pokoknya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Imam. Terima kasih juga buat Fresh People yang udah nontonin kita podcast kali ini terkait LMS. Kalau gitu sampai jumpa di Fresh Talk berikutnya. Salam Fresh Talk. Dadah.